Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan sekarang ini, pertama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua adalah nikmat persaudaraan, ukhuwah yang didasari oleh iman, yang telah mempersatukan kita, yang kita berada dalam sebuah masjid. Semoga kita termasuk orang-orang yang tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang berkumpul atas Allah dan berpisah atas Allah. Kehadiran kita dalam masjid ini tiada lain adalah karena Allah. Salat berjamaah, menghadiri kajian, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semoga persatuan dan ukhuwah kita yang didasari oleh keimanan selalu utuh dan semakin kita tingkatkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz yang selalu mengajar di sini, Ustadz Muhammad Ziyadul Haq, yang memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa duduk bersama-sama di sini. Juga kawan-kawan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang sebelum kita lanjutkan kajian, kalau ada pertanyaan cukup via WA saja. Jadi tidak perlu yang di belakang ngirim kertas ke depan, yang bagian akhwat, ibu-ibu ngirim kertas, nanti kertasnya numpuk di sini. Panitia yang susah untuk ngumpulin. Sekarang kita kirim dari melalui WA ke nomor yang tadi. Kalau seandainya bisa saya jawabnya, saya jawab. Kalau tidak, kita carikan dulu. Nanti kita bisa jawab melalui langsung kepada yang memiliki pertanyaan.
Kemudian kajian kita sebagaimana sampaikan bahwa insyaallah apabila masuk waktu azan, waktu isya, maka kita azan. Setelah itu kita lanjutkan sampai tema dan tanya jawab selesai. Baru kita tegakkan sholat. Di sini kita bukan melalaikan sholat. Yang pertama, sholat isya yang lebih afdal itu adalah diundurkan. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, hadhihi waqtuha illam asyukku ala ummati. Yang kedua, menunggu sholat itu sama dengan orang yang sholat. Selama dia menunggu sholat, dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Maka ketika kita ikut kajian, kita juga tetap duduk mendengar kajian dan menunggu sholat. Tapi kalau seandainya kita sholat dulu, setelah sholat kita sambung kajian. Nah, kajian kita sudah sholat, tidak lagi menunggu sholat. Maka kita ada kajian dapat, tapi pahala yang lain tidak kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, sehingga tidak dikatakan bahwasanya kita melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu adalah mengeluarkan sholat dari waktunya. Baik. Kajian kita temanya adalah beribadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita sangat tahu dan paham bahwasanya salah satu di antara syarat diterimanya ibadah adalah berkesesuaian ibadah itu dengan ajaran Rasulullah SAW. Berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu salah satu di antara syarat ibadah kita bisa diterima. Maka kalau begitu, kita wajib mengikuti, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala hal, termasuk dalam masalah ibadah. Kita akan mempelajari bersama argumentasi wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Janganlah kalian berpecah belah. Maka di sini perintah untuk berpegang teguh. Tali Allah, ada mengatakan tafsirnya kitabullah, ada mengatakan al-Islam, ada mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Semua penafsiran seperti ini dinamakan dengan ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang variatif. Ya, semuanya adalah benar. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia harus berpegang teguh juga dengan Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dialah orang yang telah berpegang teguh dengan agama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Peganglah olehmu
apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Perintah kepada Nabi juga itu adalah perintah kepada umatnya. Maka kita diperintahkan juga untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah mengatakan, kemudian kami jadikan kamu di atas syariat, maka ikutilah itu. Janganlah kamu mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat 4, ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi' ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi' min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu atau apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini adalah perintah wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah itu adalah perintah wajib. Maka ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wala tattabi' min dunihi awliya. Jangan kamu ikuti selain darinya, ya, pelindung-pelindung atau wali-wali. Jadi ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah, ikutilah Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah Nabi SAW adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah yang segala kita ketahui. Dia mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin thumma aqbala alaina." Dia mengatakan pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Lalu dia menghadap kepada kami. Fawa'adana mau'izatan balighatan. Beliau memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat jitu. Zarafat minhal qulub, zarafat minhal uyun, wajilat minhal qulub. Mata-mata semuanya mengalirkan air, yakni air mata, berlindang air mata, dan bergetar serta takut hati itu. Faqala qail, lalu ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pesan terakhir, pesan orang yang akan berpisah. Ya, yakni mereka melihat bahwasanya pesan-pesan Nabi pada saat itu sangat mereka rasakan seakan-akan mau berpisah dengan Nabi. Ya, lalu orang yang berkata tadi mengatakan, "Famadza ta'ahadu ilaina?" Lalu apa yang engkau pesankan kepada kami? Kalau pesan berarti ini adalah pilihan dari segala banyak urusan.
Maka inilah yang dipesankan, yang terpenting. Faqala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan patuh kepada siapa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin kaum muslimin. Siapa? Kalau kita sekarang adalah presiden. Selagi dia adalah seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Lalu disebutkan di sini, wa in abdan habasyian. Walaupun dia adalah hamba yang Habasyi. Ya, seorang hamba secara prosedural dalam mengangkat seorang khalifah atau pemimpin itu disyaratkan yang pertama di antaranya adalah orang yang harus hur, orang yang harus merdeka. Tidak boleh seorang hamba. Kenapa? Karena seorang hamba dia adalah milik tuannya. Dia harus tunduk dan patuh kepada tuannya. Lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin sementara dia di bawah takluk aturan dari majikannya? Akan tetapi kalau dia statusnya adalah hamba, lalu dia bisa memimpin dengan cara apa? Dengan cara tidak syar'i. Ya, kepemimpinan itu atau sampai kepada tampuk pemimpinan itu ada 3 model. 2 sesuai dengan syariat, yang 1 tidak sesuai. Tapi ketiga-tiganya diakui. Yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Ya, ini sekelompok orang yang agamanya kuat, ilmunya kuat, yang akan memilih, yang bisa mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Ya, sebuah dewan yang mereka lah yang akan mengangkat siapa yang akan dijadikan sebagai pimpinan. Itu terjadi kapan? Ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nabi tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpinnya atau khalifahnya. Akhirnya terjadilah musyawarah antara orang Muhajirin dan Ansar, sehingga terpilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Maka itu adalah berdasarkan musyawarah. Yang kedua adalah ditunjuk oleh orang yang sebelum, oleh pimpinan sebelum. Ya, ditunjuk sebagai penggantinya. Itu juga terjadi. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar Siddiq. Dia tunjuk bahwasanya akan menggantikan dia setelah dia meninggal dunia adalah Umar. Atas dasar itu diangkat Umar dan dibaiat Umar. Dan itu sepakatlah sahabat. Ya, itulah yang terjadi seperti kerajaan juga. Ya, raja menunjuk anaknya untuk menjadi pengganti dia nantinya. Itu adalah bagian dari cara yang legal. Yang ketiga adalah ini yang ilegal, yaitu secara kudeta. Mungkin sekelompok budak dia memberontak, lalu dia bisa memegang tampuk pemerintahan, kemudian dia bisa mengatur, maka tiada lain bagi kita adalah as-sam' wa ta'ah. Tunduk, mendengar dan patuh. Ya.
Taib. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatul khulafa'il mahdiyina ar-rasyidina. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khalifah al-mahdiyyin yang dapatkan petunjuk ar-rasyidin, yang cerdas, ya, yaitu yang disepakati ulama bahwasanya khulafa ar-rasyidun, ya, itu adalah 4. Ada yang mengatakan ditambah dengan 5 dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian khilafah nubuwah adalah 30 tahun, dimasukkan ke dalamnya adalah masa Hasan bin Ali. Kemudian Nabi perintahkan tamassaku biha. Pegang teguh itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham. Ya, menunjukkan bahwa gigitan itu yang sangat kuat sekali. Ya, ini menunjukkan pegang kuat-kuat, sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini adalah hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidun. Kemudian juga perintah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian 3 hal dan tidak menyukai atau membenci 3 hal. Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalian mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Jadi, yang 3 itu mana? Mentauhidkan Allah, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Ini bersatu, perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah. Wa yakrahu lakum, Allah membenci kepada kalian qila wa qala. Qila wa qala ini adalah kata burung, ya, atau kata orang. Ya, ini obrolan yang tidak ada ujung dan pangkalnya, yang tidak ada sandarannya, ya, kata orang begini, kata orang begitu. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya apa? Banyak bertanya untuk supaya mencari hilah, akal-akalan. Ya. Sebab kalau seandainya kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahli dzikr, jika kamu tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu, kita tanya. Tapi jangan pertanyaan kita seperti pertanyaan orang-orang Bani Israel. Ya. Yang mana mereka bertanya, sering bertanya dan banyak bertanya dan berbeda dengan nabi mereka dalam tujuan untuk mencari celah
meninggalkan perintah. Kemudian yang ketiga adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, taraktu fikum ayyuhan nas ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian wahai manusia, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Quran, kita sudah pastikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah, sunnah adalah juga wahyu sebagaimana Al-Quran. Ya, sebagaimana Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan, tidak berkata dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini dalam surah An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Sunnah adalah wahyu yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 113, Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Alkitab diturunkan, hikmah juga Allah turunkan. Dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan karunia Allah kepadamu amatlah besar. Imam Syafi'i mengatakan, saya mendapatkan dari orang yang saya percayai di dalam tafsir Al-Quran, yang dia mengatakan bahwa al-hikmah ini adalah sunnah. Maka hikmah Alkitab, yakni Al-Quran, al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ahzab ayat 34, Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Bacalah atau ingatlah apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hikmah adalah bagian dari adalah sunnah, dan sunnah itu adalah diturunkan, dia adalah wahyu. Maka Al-Quran dan sunnah kedua-duanya adalah wahyu. Yang ketiga, kewajiban kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka ambil. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah.
Ya. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan? Ya, baik itu dalam bentuk perintah maupun tidak dalam bentuk perintah. Dicontohkan oleh Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Baik, kita adzan dulu. Betul. Baik. Kita lanjutkan. Kita telah mempelajari bahwa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhul jannata illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Semua umatku masuk ke dalam surga, kecuali orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Siapa yang mentaatiku, maka dia masuk dalam surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga." Ini menunjukkan bahwa wajib kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ketika ada 3 orang yang datang menanyakan kepada Aisyah tentang ibadah Rasulullah, sehingga mereka menganggap itu adalah ringan, sedikit, sehingga akhirnya mereka punya inisiasi, ya, untuk yang satu dia akan puasa tidak pernah berbuka, yang satu dia akan sholat malam terus, tidak tidur malam, yang satu lagi dia tidak akan mau nikah karena dia menganggap pernikahan itu akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Adapun saya," kata Nabi, "saya tidur, saya bangun, saya sholat, ya, saya puasa, saya berbuka," artinya tidak berpuasa, "dan saya menikah." Maka lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Perkataan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku, bukan dariku, itu diantaranya ulama mengatakan setiap amalan yang pelakunya diancam dengan api neraka, atau diancam dengan hudud, atau Nabi SAW berlepas diri, atau dia bukan dari golonganku, maka itu adalah dosa besar. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah wajib, ya, dan meninggalkannya atau membencinya itu adalah sebuah dosa. Karena Nabi mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ju'ila adh-dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kehinaan, adh-dhul yakni hina, as-saghar menjadi kecil
bagi siapa yang menyelisihi perintahku. Wa man khalafa amri, siapa yang menyelisih urusanku. Lalu qalu ya Rasulullah, beliau mengatakan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari golongan itu. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti urusan Nabi SAW dan tidak boleh kita menyelisih. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, itu adalah jalan keselamatan, jalan kesuksesan, dan jalan keberuntungan. Baik di dalam kita beribadah, apalagi dalam masalah i'tiqad, keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174-175, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang burhan, dalil dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang jelas. Fa amal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi, adapun orang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka Allah akan masukkan mereka itu ke dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadl, dan masukkan dalam keutamaan. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan Allah akan berikan petunjuk atau membawanya kepada jalan yang lurus. Ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah jalan keselamatan ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u, dan ini adalah kitab yang kami turunkan, yang kitab ini mubarak, yang penuh berkah, maka ikutilah kitab itu. Wattaqu la'allakum turhamun, ya, ikuti dan bertakwalah agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Siapa mentaati Allah dan Rasul, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah fawzul 'azim, kemenangan yang agung. Artinya di sini, selama kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, itu adalah jalan keselamatan kita yang membawa kita ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini adalah sebuah keselamatan yang akan meyakinkan kepada kita, yang pertama adalah ibadah kita benar. Ya, kita yakin bahwasanya ibadah kita ini benar. Selama ibadah kita itu kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu sudah memberikan sebuah ketenangan dan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan yang disyariatkan.
Tinggal bagi kita adalah keikhlasan. Ya. Apakah kita beribadah ini memang kita harapkan adalah karena wajah Allah Subhanahu wa taala? Atau kita mengharapkan selain dari itu? Berarti ini adalah iradah, keinginan kita. Nah, disinilah nilai dari sebuah ibadah. Dia akan boleh jadi nilainya berlipat-lipat ketika keikhlasannya itu betul-betul sempurna. Boleh jadi ibadah itu nilainya berkurang apabila keikhlasannya kurang atau kekhusyukannya kurang. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya masing-masing ini dalam solat yang dikerjakan sesuai dengan perhatiannya terhadap solat itu. Ada di antara orang yang solatnya full, ada yang separuh, ada yang seberapa khusyuk dia solat, berapa kualitas dia dalam solat, segitulah nilai dari solatnya. Maka ibadah kita diterima sempurna apabila keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah sempurna dan pelaksanaan ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita harus hati-hati dari hal-hal yang baru. Sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan di atas, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. yakni yang mana tidak ada asal muasal dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah namanya perkara yang baru atau yang sering kita dengar adalah bid'ah. Ya, makna dari bid'ah, Asy-Syatibi dia mengatakan tariqatun fid din mukhtara'ah. Sebuah cara di dalam agama yang baru. Artinya belum pernah cara itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Lalu tudahi syariah. Dia menandingi syariat. Yuqsadu min suluki 'alaiha al-mubalaghatu ta'abbud ila Allah. Tujuan dia melakukan itu karena ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat tujuannya bagus. Karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia membuat perkara-perkara yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namakan dengan bid'ah. Ya. Maka bid'ah disebutkan di Syatibi ini ada tudahi syariah, dia menyaingi atau menandingi syariat. Maka ini menunjukkan bahwa antara bid'ah dengan sunnah itu tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa sejajar. Dia pasti satu sama lain mengalahkan. Ya. Jika kita ingin mematikan bid'ah, caranya adalah dengan menghidupkan sunnah. Maka bid'ah itu akan tenggelam. Ya. Nah, orang yang melakukan sebuah perbuatan bid'ah di dalam beribadah, mereka merasa bahwa apa yang diajar oleh Nabi ini belum sempurna, belum cukup. Maka oleh karena itu Imam Malik dia mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Imam Malik mengatakan, siapa membuat sebuah bid'ah di dalam Islam yang dia anggap itu baik, maka sungguh dia telah mendakwakan bahwasanya Muhammad telah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu dan telah aku lengkapkan bagimu akan nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Sesuatu yang sudah sempurna tidak perlu lagi untuk penambahan, tidak perlu lagi untuk pengurangan. Penambahan yang sempurna adalah noda, ya, menjadi cacat, ya. Yang menambah yang sudah sempurna menjadikan dia menjadi cacat. Mengurang yang sudah sempurna juga menjadi cacat. Maka tidak perlu lagi penambahan, ya. Maka oleh karena itu Malik dia mengatakan, melanjutkan perkataannya itu, malam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinah. Apapun pada saat diturunkan ayat ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu yang belum bagian dari agama, maka sampai hari ini pun dia bukan bagian dari agama. Karena dia sudah sempurna. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya hal-hal yang baru itu adalah bisa memecah belah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Ya. Ibnu Mas'ud dalam hadis keluarkan Imam Bukhari menceritakan Nabi SAW membuat garis yang lurus. Ya. Lalu Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ikuti jalan. Setelah buat garis yang lurus, dibuat garis kiri kanan. Ya. Apa kata Nabi? Hadis subul. Ini garis-garis jalan-jalan yang banyak nih. Wa ala kulli sabilin da'in yad'u ilaih. Setiap di atas dari jalan-jalan ini ada yang penyuruh yang mengajak orang masuk ke dalam jalan itu. Lalu beliau bacakanlah ayat tadi, surah Al-An'am ayat 153. Ya. Jalan yang lurus. Kapan kita bisa mengetahui itu lurus? Apabila ada perbandingan. Ya, maka Nabi SAW bikin jalan yang lurus, kemudian jalan kiri kanannya. Lalu Nabi suruh kita mengikuti jalan yang lurus ini. Dan Nabi ingatkan kita, jangan ikuti jalan yang kiri kanan. Jangan ikuti. Wala tattabi'us subul, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang kiri kanan ini. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan-jalan yang kiri kanan inilah yang akan memecah belah kalian dari jalannya Allah yang lurus tadi. Siapa yang memecah? Siapa yang memecah belah? Hah? Orang yang luruskah? Atau orang yang keluar dari jalan yang lurus? Ya. Kalau kita lihat dalam penilaian dari masyarakat kita berbeda. Malahan dianggap kita yang lurus dianggap sebagai pemecah belah. Ya, dalam sebuah masyarakat ketika kita ingin mengajak mereka kepada jalan yang lurus, lalu mereka mengatakan, kalau di sekolah elok salah. Jangan memecah belah. Ya. Ikuti dia lah orang yang salah kok. Salah. Badal Islamu ghariban.
wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal terasa asing. Ya. Lalu kata Nabi akan kembali asing sebagaimana awal dahulu asing. Maka beruntunglah, berbahagialah. Tuba, berbahagia. Ada lagi menafsir tuba itu adalah sebuah pohon yang besar dalam surga. Artinya masuk surga nih orang. Tuba lil ghuraba, orang-orang yang asing. Yang asing ini yang mana? Apakah yang asing ini adalah orang yang selalu tampil berbeda? Ya, ada itu. Pokoknya orang begini dia berbeda. Tidak. Nabi sebutkan, alladzina yuslihun inda fasadin nas. Adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang memperbaiki di tengah-tengah orang yang rusak. Maka ghuraba itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah orang yang jauh dari itu. Maka beruntunglah, bersabarlah kita untuk sikap orang-orang yang mungkin boleh jadi ketika kita beribadah mengikuti Al-Quran dan Sunnah kelihatan aneh, ya, maka tiada bagi kita adalah kita harus bersabar dalam berhadapan dengan mereka. Saya pernah dinasihati oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika saya pulang dari Arab Saudi, kurang lebih 18 tahun yang lalu. Saya katakan bahwasanya saya akan pulang. Lalu kata beliau, alaika birrifq, lemah lembutlah. Ya, Syekh Ubaid rahimahullah taala, beliau adalah guru di Jamiah Islamiyah dan beliau merupakan terkenal di kalangan salafiyin dan tegas beliau dalam manhaj. Apa kata beliau? Berlemah lembutlah. Karena di tempat kalian itu, tempat kamu itu banyak orang bid'ah. Tapi mereka itu tidak berilmu. Ya. Tidak berilmu, hanya ngikut-ngikut aja. Maka hendaklah kita bersikap lemah lembut. Karena lemah lembut itu selalu mendatangkan kebaikan. Sikap lemah lembut akan mendatangkan apa yang tidak didatangkan oleh sikap kasar, sikap keras. Hampir semua orang suka dengan lemah lembut. Ya. Dan tidak semua orang suka yang keras, kecuali orang yang sudah dirubah fitrahnya. Maka oleh karena itu, dakwah kita sekarang ini membutuhkan kepada lemah lembut, merangkul, ya, mengajak orang. Namanya kita berdakwah, kita harus rangkul orang, kita ajak dia. Boleh jadi sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ke 10, mungkin ke 20 kali baru dia terbuka hatinya di dalam hidayah. Saya barusan tadi sore ketemu dengan seorang, subhanallah, dia katakan saya suka dengan Ustadz Fulan, Ustadz kita yang terkenal. Tapi sebelum 1 tahun yang lalu, ya, saya ini berguruan saya yang tidak menyukai dakwah sunnah, katanya. Ya, jadi setiap istri saya dengar kajian Ustadz Fulan ini, saya suruh matikan.
Setiap saya matikan. Mungkin saya pergi, dia hidupin lagi. Ya. Tapi subhanallah, Allah membalik hatinya. Ya, 180 derajat. Sekarang betul-betul dia mencintai. Menyukai kajiannya, cara penyampaiannya adalah baik dan seterusnya. Ya. Subhanallah. Kita tidak tahu. Kenalan kita, kawan-kawan kita, mungkin famili kita. Ya, dengan sikap lemah lembut kita, dengan akhlak kita. Ya, saya kemarin dinasihati oleh Syekh Ibrahim Ruhaili ketika kita melepas beliau dari Kota Padang setelah tabligh akbar di Masjid Raya hari Ahad. Kemudian paginya kita antar beliau ke bandara. Sebelum menunggu boarding, saya duduk samping beliau. Lalu beliau nasihati, kalian itu berdakwah fokus kepada 3 hal. Yang pertama akidah, tauhid. Kemudian adalah ibadah. Kemudian akhlak. Ya, tauhid adalah asas. Ibadah hubungan kita dengan Allah. Akhlak hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita hiasi diri kita. Ya, akidah dan tauhid kita harus dulu, harus jelas. Dan ibadah kita, coba lihat bagaimana ibadahnya para ulama dahulu. Ya, jarang bagi kita kajian-kajian mencontohkan bagaimana ibadahnya para ulama dahulu. Ya, kezuhudan ulama-ulama dahulu yang mereka adalah ulama-ulama salaf. Jarang kajian kita menjelaskan itu. Terkadang ketika ada kajian yang mengarah ke situ dibilang apa? Ini kajian sufi. Ya, subhanallah. Nah, ini kekurangan ruhnya kita. Ya, kekurangan ruh kita. Sehingga ibadah kita kepada Allah pun gersang. Dan hubungan sesama manusia pun terkadang juga gersang. Ya. Tidak mengakui orang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Sementara akhlak itu adalah cerminan dari keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulnya, akhlak kita kepada kitabnya, akhlak kita semua manusia. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Ya, kajian kita untuk mudzakarah, untuk mengulang-ulangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati kita di dalam agamanya. Baik, kita masuk dalam tanya jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan, apakah seorang suami yang mengiyakan atau mengokekan permintaan cerai istri, apakah jatuh talaknya? Baik, kita perlu pertama, tujuan dari pernikahan itu adalah terciptanya kasih sayang antara suami istri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan pasanganmu dari dirimu agar kamu mendapatkan ketentraman dengannya. Dan untuk mendapatkan ketentraman ini Allah Subhanahu wa taala jadikan antara kalian kasih sayang, mawaddah warahmah. Kalau seandainya kemudian cerai, perceraian itu adalah solusi yang tidak ada solusi setelah itu. Ya.
Jadi cerai jangan itu solusi pertama, tidak. Itu adalah solusi yang terakhir, tidak ada lagi solusi. Makanya ya, kalau seandainya kita khawatir istri itu membangkang, ada tahap-tahap yang diajarkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wa'idhuhunna ya, wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kemudian kalau seandainya terjadi wa in khiftum shiqaqa bainahuma, jika kalian khawatir akan berpisahnya antara mereka berdua, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hendaklah dikirim ya utusan dari kelompok keluarganya laki-laki dan keluarga perempuan. Cari titik kedamaian atau cari solusi. Ya. Karena perceraian itu tidak hanya persoalan antara suami istri, tapi dampaknya juga adalah kepada anak. Psikis anak akan terpengaruh. Kita lihat bagaimana karakter anak-anak yang broken home. Ada kekurangannya pada dirinya. Mungkin kadang-kadang kita tidak bisa lihat, tetapi pada saatnya ada pada titik tertentu kelihatan. Ya, ini adalah efek dari perpecahan rumah tangga. Nah, kemudian kalau seandainya tidak bisa lagi, kemudian istri meminta, ya, permintaan cerai ini seperti apa? Kalau seandainya dia mengungkapkan kata akan, ya, maka itu tidak jatuh. Tapi kalau dia mengatakan cerai, yang jelas itu dalam bahasa Arab. Apabila dia mengatakan perkataan fi'il madhi atau isim fa'il atau isim maf'ul, maka itu jatuh. Ya, kalau bahasa Indonesia, jatuhkan cerai atau talak kepadaku. Ya. Lalu kalau seandainya suaminya mengiyakan, itu bisa jatuh. Ya. Atau juga boleh jadi istri bisa menjatuhkan talak apabila suami menggantungkan jatuh talaknya kepada jawaban istri. Ya. Maka ini hati-hati. Untuk masalah talak ini bukan sebagai guyonan. Ya, salatun jidduhunna jidd, hazluhunna jidd. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh, guyonannya menjadi sungguh-sungguh. Salah satunya adalah talak. Ya. Maka ini hati-hati apabila suami mengatakan iya dari permintaan istri, ya, itu bisa jatuh talak. Wallahu a'lam. Adapun kalau seandainya ini pertanyaan umum ya. Lalu kalau seandainya ada yang terjadi seperti itu, langsung konsultasi dengan ustadz, karena nanti akan ada ditanya lebih. Ustadz di sini atau ustadz yang lebih bisa banyak berkomunikasi, atau pergi ke pengadilan. Bagaimana menjelaskan ketika ada yang berkata, kan cuma sunnah, nggak dikerjakan tidak berdosa. Ya. Sunnah, kalau seandainya yang dia anggap di sini adalah sunnah itu adalah lawan dari wajib, ya, sunnah menurut fikih, ya, menurut fuqaha. Dia mengatakan itu kan cuma sunnah, tidak berdosa kalau kita tidak lakukan, tidak apa-apa. Ya, ungkapannya benar. Pada suatu hari diceritakan, saya lupa yang menceritakannya, dari guru kita waktu di Madinah. Ada seorang bapak memasukkan anaknya ke kuliah syariah. Kuliah syariah itu membahas tentang syariah.
bahas tentang hukum wajib, sunat dan seterusnya. Pada suatu hari, anak dan bapak ini pergi ke masjid. Lalu bapaknya, mereka berdua dekatan, kemudian bapak masuk ke masjid, bapak sholat 2 rakaat. Si anak langsung duduk. Lalu setelah sholat, si bapak bertanya, "Nak, kenapa kamu tidak sholat? Sholat tahiyatul masjid." Apa jawab anaknya? "Sholat tahiyatul masjid kan hukumnya sunat, Pak." Ya, itu yang saya pelajari. Lalu bapaknya marah. "Saya memasukkan Anda ke kuliah syariah bukan untuk memilih-milih, tapi supaya kamu mengetahui syariat untuk menjalankannya." Ya. Nah, kita dalam hal ini, jika seandainya dia berbicara dalam masalah hukum, permasalahannya tidak ada masalah. Memang amalan sunat, kalau seandainya tidak dikerjakan tidak apa-apa, benar. Tapi kalau dia berbicara adalah dalam rangka meremehkan, maka ini khawatir. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Wallahu ta'ala. Maka hati-hati dalam kita menuturkan tentang sunnah. Di dalam muqaddimah syarah Aqidah Tahawiyah menjelaskan bahwa tentang orang-orang yang menyikapi sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan ada orang, ketika dikatakan sunnah, dia mengatakan saya tahu ini adalah sunnah. Ya, ini mukadimahnya ketika dia berbicara tentang orang-orang filsafat yang meninggalkan sunnah. Ya, lalu berdalih dengan bermacam-macam dalih. Dia mengatakan setelah itu, ada orang yang ketika dikatakan ini ada sunnah, dia akui, oh iya saya tahu ini ada sunnah. Ya, si fulan sudah mengerjakan ini, dia lebih afdal dari saya, tapi saya belum mampu untuk melakukannya. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dia atau ada halangan. Lalu tapi dia tetap mengaku itu adalah sunnah yang perlu dilaksanakan. Saya belum mampu mengerjakan. Saya pengen melakukan, tapi saya belum mampu. Ya, ungkapan yang seperti ini jauh lebih baik daripada berkilah-kilah di dalam menolak sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kiat-kiat agar hati ini benar-benar bisa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu? Tentu yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar dilunakkan hati kita, ditundukkan hati kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, selalu kita berdoa. Yang kedua, selalu kita berupaya. Bagaimana cara upaya kita? Yang pertama, berusaha untuk beramal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue. Lakukan apa yang mampu kita kerjakan, tapi continue, terus menerus. Kemudian tambah ilmu kita, tambah ilmu kita, tambah pengetahuan kita. Kita perlu mempelajari atau membaca sirah, riwayat hidup para ulama-ulama dahulu. Imam Bukhari bagaimana ibadahnya, Imam Muslim bagaimana ibadahnya, ulama-ulama yang kita sudah kenal, Imam Syafi'i bagaimana ibadah. Ibadah mereka ini sangat banyak kita tidak mengetahuinya. Nah, ketika ada contoh itu akan memberikan dorongan kepada kita untuk bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Wallahu ta'ala alam. Jika hanya 3 metode pemilihan yang diakui oleh syariat, bagaimana kedudukan pengakuan syariat terhadap metode pemilihan pemimpinan secara pemilu?
atas ketaatan seperti apa yang diwajibkan kepada kita atas pimpinan dipilih dengan cara tersebut. Tadi kita sebutkan disyariatkan itu hanya 2. Yang ketiga tidak disyariatkan. Tapi jika sudah memegang tampuk pemerintahan, kita harus mentaatinya. Maka yang bagian yang ketiga ini bagiannya adalah pemilu. Ya, pemilu adalah bagian yang ketiga ini. Kalau dia sudah sah memegang tampuk pemerintahan, maka kita taati selama dia adalah muslim. Baik. Ada orang mengatakan saya golput aja lah. Apakah golput itu mendatangkan manfaat? Coba kita lihat ya, logika. Jadi itu kembali kepada antum semua. Secara demokrasi, suara terbanyak itu yang menang. Begitu ya. Suara yang terkecil itu kalah. Kalau seandainya 60% orang tidak memilih, 40% dari penduduk Indonesia ini yang ikut pemilihan, ya, apakah diakui hasilnya? Hasil pemilihan itu diakui atau tidak? Hah? Saya ulang pertanyaannya, jelas atau tidak jelas? 60% orang penduduk Indonesia nggak mau ikut pemilu. Hanya 40% yang ikut pemilu. Lalu terlaksanalah pemilu. Diakui nggak hasilnya? Hah? Atau dibatalkan? Hah? Diakui kan? Berarti tidak ada gunanya untuk 460. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, 40% ini yang diakui suaranya. Lalu mereka membuat produk hukum dan undang-undang. Apakah produk hukum yang undang-undang ini berlaku hanya pada 40% orang yang ikut memilih, atau berlaku kepada seluruh 100% warga Indonesia, termasuk 60% yang tidak ikut? Hah? Gimana jawabannya? Seluruhnya. Berarti juga tidak ada fungsinya kita. Yang 60% nggak ada gunanya. Karena akan berlaku juga hukum itu. Di Indonesia diberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih sesuai dengan inspirasinya, orang yang dia percaya. Ya. Di antara fatwanya Syekh yang saya pahami dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ada orang yang ingin menjadi caleg. Ya. Kata beliau, nasihati. Karena di situ nanti dia akan banyak toleransi, terutama toleransi terhadap agamanya. Ya. Toleransi bagi agama bagaimana? Dia akan bagaikan lampu atau lilin. Dia pengen memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi dia membakar dirinya. Karena banyak toleransi yang akan diberikan terhadap dirinya sendiri, terkadang juga kepada agamanya, ibadahnya. Tapi kalau dia tetap bersekukuh untuk saya mau pengen jadi caleg juga, saya mau memberikan manfaat kepada kajian sunnah lah atau apalah gitu ya. Lalu bagaimana? Kata Syekh, sudah kasih suara kepada dia. Ya, kasih suara kepada dia supaya memang dia akan bermanfaat. Kalau kita ketahui hal itu. Ya. Nah, sehingga kalau seandainya dia duduk, dia bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Sebab kalau seandainya orang-orang baik tidak akan duduk di sana, maka akan muncullah produk-produk yang memudaratkan ya kaum muslimin boleh jadi. Nah, ini kita kembalikan kepada antum semua.
ya, di dalam hal-hal yang seperti ini. Wallahu taala alam. Tapi hasil dari pemilu itu sah, legal di dalam pemerintahan kita. Ya. Nah, maka secara syariat kita, apabila dia sudah menjadi penduduk kepada sebagai presiden, dia adalah seorang muslim, tiada lain bagi kita kecuali mentaatinya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah hal-hal yang ma'ruf. Ya, kalau dia memerintahkan dalam maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan untuknya. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq.